Salam, salam sejahtera saudara, dimanapun saudara berada. Semoga damai dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Kembali lagi bersama saya, Family Ataksia, channel inspirasi dan edukasi. Masih dalam topik pembahasan kita yang sama, yakni mengupas tuntas kitab suci perjanjian lama. Dalam terang Roh Kudus, kami akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, baik itu dari saudara-saudari kita yang seiman maupun saudara-saudari kita yang berbeda keyakinan. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, silakan like, komen, dan share. Bagikanlah video ini kepada saudara-saudari kita yang lainnya, agar kebenaran firman Tuhan semakin disebarluaskan. Dengan demikian, saudara-saudariku, semakin banyak pula domba-domba yang tersesat. Umat pilihan Tuhan diselamatkan. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, dalam pertemuan kita yang terakhir, kita sudah berusaha untuk menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan, yakni apakah perjanjian lama benar-benar firman Tuhan. Dalam kesempatan tersebut kami sudah berusaha menjawab pertanyaan tersebut, dan besar harapan kami mudah-mudahan jawaban yang sudah kami kemukakan atau yang sudah kami uraikan dapat kita terima dan menjadi bahan edukasi kita masing-masing untuk memahami kitab Bible, kitab suci perjanjian lama. Dan seperti yang sudah kami janjikan, bahwa di pertemuan kita hari ini kita akan membahas topik menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan, yakni kitab Kejadian berisi kejadian apa. Seperti yang kita ketahui bahwa kitab suci perjanjian lama dimulai dengan kitab Kejadian. Mungkin banyak orang di antara kita akan berpikir sederhana bahwa kitab Kejadian berisi kejadian penciptaan asal mula langit dan bumi. Masalahnya di sini adalah kita hanya melihat penciptaan langit dan bumi dalam 1-2 pasal dari 50 pasal yang ada di kitab Kejadian. Lalu mengapa ada kisah-kisah lain seperti Abraham, Ishak, Yakub, atau Nuh? Kalau hanya 2-4% yang berisi kejadian, dapatkah seluruh isi kitab itu dinamakan Kejadian? Atau adakah teks lain yang salah masuk kitab Kejadian? Saudara-saudara yang terkasih, saya sendiri percaya, meskipun kitab ini berasal dari berbagai lembar naskah dan sumber, tetapi melalui pengilhaman organis oleh kuasa Roh Kudus, orang-orang menyaksikan rangkaian berita kesukaan yang penting, yaitu penyelamatan Allah. Dalam hal ini termasuk penyelamatannya melalui kejadian asal mula manusia dan kejadian umat Allah waktu itu, Israel. Sepanjang kisah di kitab Kejadian, kita tidak hanya menemukan penciptaan alam atau manusia, tetapi juga kemuliaan, keadilan, sekaligus belas kasihan Allah yang terjalin dalam maksud penyelamatannya. Sejarah panggilan atau pengutusan ini tampak sejak Adam, Nuh, Abraham, Ishak, hingga Yakub, yang kemudian memperanakan Yusuf. Dialah yang menyelamatkan keluarga Yakub yang menjadi cikal bakal bangsa Israel.
Sebenarnya bangsa Israel dipanggil untuk menjadi berkat, bukan menindas suku bangsa lain. Bangsa Israel sebenarnya merupakan model umat yang mencari dan menyembah Allah, serta menampakkan kasih dan keadilan Allah yang kemudian digenapi dalam diri Yesus Kristus. Ada banyak pribadi yang juga dipakai Tuhan sebagai model penyelamatan. Namun sebagai umat, Israel memang merupakan model umat sulung yang samar-samar sampai kedatangan Tuhan Yesus sebagai manusia yang merupakan penggenapan dari model itu. Allah akhirnya menolak mereka sebagaimana dijelaskan Rasul Paulus dalam Roma bab 9. Pilihan atas Israel. Lebih jelasnya di ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Saudara-saudara, jadi tidak ada yang salah jika kitab Kejadian menjelaskan asal mula umat Israel melalui pintu pembuka. Itulah kita dapat melihat rangkaian karya penyelamatannya. Saudara-saudari yang terkasih, menjawab pertanyaan ini dapat kami jelaskan bahwa kitab Kejadian bukan saja berisi kejadian penciptaan asal mula langit dan bumi, namun kitab Kejadian selain menjelaskan kejadian asal mula manusia dan bumi beserta isinya, namun juga kejadian umat Allah waktu itu, yakni bangsa Israel. Oleh sebab itu, sepanjang kisah di kitab Kejadian, dari 50 pasal yang ada di kitab Kejadian, kita tidak hanya menemukan penciptaan alam atau manusia, tetapi juga kemuliaan, keadilan, sekaligus belas kasihan Allah yang terjalin dalam maksud penyelamatannya. Kiranya uraian singkat kami ini bisa memperjelas, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh saudara-saudari kita, baik itu yang seiman maupun yang berbeda keyakinan. Akhir kata saudara, saya Familia Taksiang mohon undur diri. Sampai jumpa di pertemuan kita yang selanjutnya, yakni dengan topik atau menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan, bagaimana terang bisa ada tanpa benda penerang di langit. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.